Ya, KBI bagaimana caranya? Kita pastikan dulu, ya. Kalau misalkan KBI kita menggunakan barak spot, jadi kita dalam posisi persalinan ya. Barang sudah menggunakan barak spot, sudah menggunakan persalinan yang APD yang lengkap. Nah, kalau misalkan Anda melakukan KBE, ya, minimal Anda harus menggunakan sarung tangan yang panjang, terutama untuk minimal lengan kanan atau lengan yang akan masuk ke dalam uterus. Ya. Jadi kita pastikan dulu sambil asisten misalkan melakukan KBE. Oh iya, jangan lupa. Kemudian kita buka-buka dulu. Tadi harusnya sebelum bersalin semuanya dibuka-buka dulu ya. Jadi kalau Anda menolong persalinan, semua itu dibuka-buka dulu ya. Sehingga kalau Anda butuh sesuatu, Anda tidak usah lagi buka sarung tangan. Ini sudah dikasih betain, jadi Anda jangan lupa kalau menolong persalinan selalu disiapkan pom kecil ya. Itu selalu. Kan Bu saya tidak menggunakan ini, tapi kalau ada dalam keadaan gawat darurat, kita kan harus membersihkan atau melakukan desinfektan. Kita masukkan dulu ke betadine, kemudian kita pasti bersihkan dulu ya. Kita yakinkan dulu kalau kandung kemihnya kosong, penuh, berarti kita kateter dulu ya. Kalau kandung kemihnya ternyata misalkan penuh, kita lakukan kateter dulu. Kita buka, kemudian kita kateter dulu. Kalau misalkan kita melakukan kateter dulu, berarti sarung tangan harus diganti dua-duanya, karena khawatirnya terciprat oleh air kencing. Ya, sudah kosong, kita keluarkan. Ya, ini buang dulu ke tempat kotor, kemudian kita ganti sarung tangan. Masukkan dulu, kemudian kita menggunakan sarung tangan. Ya. Jadi sebelum saya desinfektan, kita bersihkan itu dulu ya. Lakukan dulu kateter. Ini aja langsung. Tapi kalau misalkan kandung kemihnya kosong, berarti tinggal Anda desinfektan, kemudian Anda menggunakan sarung tangan yang panjang. Ya. Terutama tangan yang kiri, yang kanan. Kalau Anda kidal, dari tangan kiri Anda yang harus desinfektan. Kita menggunakan sarung tangan, kemudian kita tadi sudah mendesinfektan ya. Boleh sebelum tangan kita masuk, kita ini desinfektan dengan menggunakan betadine ya. Kalau ini steril sebetulnya langsung juga nggak masalah ya. Kemudian kita buka labia ya. Kita buka labia, kemudian ini tangan masuk secara obstetrik. Jadi begini ya. Tangan begini, Anda masuk ya, masuk. Ya, jadi Anda masuk seperti ini, ya, masuk secara obstetrik, jadi begini posisinya, buka labia, kemudian Anda masuk. Nah, setelah Anda masuk, Anda mencari mulut rahim, ya. Setelah Anda mencari mulut rahim, ya, jadi Anda begini masuk, ya tadi di seperti ini, coba buka dulu. Misalkan ini uterus yang berada di ya. Jadi kita masuk seperti ini, obstetrik masuk. Nah, setelah masuk kita lihat ini mulut rahim. Kita kepalkan lengan, simpan di fornix anterior. Ya.
bagian vagina, bagian bawah ya. Ini B. Jadi Anda jangan disimpan di sini. Kalau nyimpan di bawah mulut rahim berarti Anda menekannya promotorium. Tapi Anda setelah masuk, kemudian masuk ke dalam vagina, ya. Setelah masuk ke dalam vagina bawah senti, kemudian setelah masuk langsung begini ulekan. Simpan kita di cornix anterior begini. Setelah ditekan cornix anterior, tangan yang kiri kita tadi kalau dia misalkan pada saat mau masuk tangan berarti KBE-nya dilepaskan dulu ya. Masuk tangan kemudian ini simpan di atas. Nah, begini ya. Jadi Anda begini. Jangan di sini. Kalau di sini yang tertekan promotorium. Jadi Anda tekannya di sini. Ya di anterior berarti di atas. Tekan begini kemudian kita dekatkan. Nah, seperti ini. Ya. Lakukan penekanan selama 2 menit. Ya. Setelah 2 menit kita lihat. Jadi kalau kita lihat gambar kan ini kelihatan jelas ya. Jadi kalau misalkan setelah 2 menit ya, kita lihat. Nah, kalau misalkan setelah 2 menit kita coba longgarkan, perdarahannya mulai berkurang, kita tambah 3 menit. Jadi 5 menit itu pertama 2 menit dulu ya. Lakukan kita penekanan seperti ini. Tunggu 2 menit, setelah 2 menit kita longgarkan teh. Jangan dilepas, tangan tetap masih di dalam, tapi kita longgarkan, jangan dulu menekan. Jangan menekan. Kita lihat perdarahannya. Perdarahannya mulai berkurang, tambah 3 menit lagi. Tekan lagi 3 menit. Nah, kalau misalkan ternyata setelah 2 menit ternyata perdarahannya masih banyak, jangan dipertahankan KBI-nya, ya. Tapi kita sambil mempersiapkan pasien juga untuk melakukan KBE lagi juga boleh, ya. Nah, kalau misalkan kita mau melakukan KBE lagi karena itu dibantu oleh teman, tadi sama percis. Jadi pada saat tangan gini, atau misalkan Bu, coba tangannya simpan di belakang tangan saya. Simpan tangan saya, bisa dikeluarkan tangan kita, pastikan dia benar rata ya Bu ya. Jadi Anda bisa ngerasain kan tangan yang di dalam. Nih, coba ya. Ibu seperti ini. Nah, ini tangan kiri satu lagi Bu. Simpan Anda di sini. Ibu berasa ini tangan saya di dalam? Dia mengatakan tangan saya berasa di dalam. Oke, kalau berasa saya cabut, Ibu tekan ya, gantikan tangan saya yang ada di dalam. Jadi Anda keluarkan, ini menonjok seperti ini. Ya, tadi persis seperti tadi. Jadi yang satu asisten atau keluarga itu menekan, yang satu seperti ini. Ya, sambil kita mempersiapkan misalkan melakukan pemasangan balon kateter atau kita mau melakukan KAA, kompresi arteri abdominal, ya. Kalau kita melakukan kompresi arteri abdominal, berarti kita harus pastikan dulu